Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Okay, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Okay, now before we start our lesson today, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silakan berdoa bersama. Start mulai. Okay, finish ya. Today we are going to learn about lesson 1 ya. Kita akan mempelajari bab 1 yaitu I'm learning the Lenggang Kangkung song. Jadi di sini kita temanya tentang mempelajari lagu Lenggang Kangkung. Oke. What will you learn? Apa yang akan kalian pelajari? Ya, you will learn about simple present tense, expressing like and praise ya. Jadi kalian akan mempelajari simple present, kemudian ekspresi suka dan tidak suka dan juga frase, oke? Oke, let's go to the next slide. Oke, look at the picture and answer the questions. Ya, kalian lihat gambarnya kemudian jawab soalnya ya. Oke, di situ ada gambar tiga orang anak yang sedang menyanyikan lagu ya. Di situ lagunya Lenggang Kangkung. Oke, what are they doing? Ya, apa yang sedang mereka kerjakan? Kita jawab, they are ya singing Lenggang Kangkung song. Ya, mereka sedang menyanyikan lagu Lenggang Kangkung. Have you ever heard about Lenggang Kangkung song? Apakah kamu pernah mendengar lagu Lenggang Kangkung? Nah, di situ ada pilihannya yes apa no. Yes berarti iya, no tidak. Kalau kalian pernah mendengar berarti yes I have. Tapi kalau kalian tidak pernah maka jawabannya no I have not atau no I haven't seperti itu. Oke? Oke, let's go to the next slide. Oke, di sini ada teks Lenggang Kangkung song ya. Di situ ada lagu ya, lagu Lenggang Kangkung. Mungkin kalian nanti bisa praktekin di rumah ya, atau nanya mama atau papanya ya bagaimana untuk lagu Lenggang Kangkung, atau bisa kalian searching di Google. Oke, kita ke slide berikutnya. Let's go to the next slide. Okay, now answer the question based on the lyrics of Lenggang Kangkung song. Ya, jadi di sini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan lirik dari lagu Lenggang Kangkung yang tadi ya. Di sini ada 5 soal. Ya, kita lihat yang pertama, do you know the title of the song? Ya, apakah kalian tahu judul lagu tersebut? Kalian pilih iya atau tidak, yes apa no. Oke. Kemudian nomor 2, have you ever heard the song before? Apakah kalian pernah mendengar lagu tersebut sebelumnya? Kalau ya, pilih yes. Kalau tidak, pilih yang no. Oke. Kemudian yang ketiga, can you sing the song? Apakah kalian bisa menyanyikan lagu tersebut? Ya, kalau iya, yes. Kalau tidak, no. Kayak gitu ya. Oke, kemudian nomor 4, are you happy singing the Lenggang Kangkung song? Apakah kalian senang menyanyikan lagu Lenggang Kangkung? Kalau ya, yes. Kalau tidak, no. Oke. Kemudian yang terakhir, is the song from East Java? Apakah lagu tersebut berasal dari Jawa Timur? Kalau ya, yes. Kalau tidak, no. Oke. Let's go to the next slide. Oke, kita ke selanjutnya yaitu expressing like ya. Di sini kita masuk pada pembahasan ekspresi like. Apa sih ekspresi like, Miss? Ya, jadi ekspresi like itu adalah ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan kesukaan ya, atau diucapkan ketika kita ingin menyampaikan bahwa kita menyukai sesuatu. Ya, ini pasti terjadi di kehidupan kalian sehari-hari ya. Ya, misalkan saya suka minum susu ya, I like drink milk, seperti itu. Oke, jadi itu penjelasan tentang expressing like. Jadi kita mengekspresikan atau mengungkapkan rasa suka kita. Oke, paham ya anak-anak? Oke, let's go to the next slide. Oke, di sini Miss kasih example ya, yaitu contoh ya. Kalian lihat gambarnya, kemudian ekspresi suka yang kita ungkapkan bagaimana. Contoh yang pertama, di situ ada gambar jambu ya. Saya suka jambu, berarti I like guava. Kayak gitu, oke. Kemudian yang kedua ada jus mangga ya. Bagaimana kita mau mengungkapkan saya suka jus mangga? Yaitu I like mango juice. Ya, kemudian yang ketiga di situ ada gambar nasi goreng. Kalian mau mengungkapkan bahwa saya suka nasi goreng, berarti kita bilang I like fried rice ya. Seperti itu anak-anak ya, gampang. Oke, let's go to the next slide. Oke, perlu kalian ketahui ya, di sini ada perbedaan antara like
dan likes ya. Secara arti itu sama ya anak-anak. Like itu ataupun yang likes itu artinya suka. Tetapi di sini ada perbedaan. Jadi kapan kalian menggunakan like yang tanpa s dan kapan kalian menggunakan likes yang ada s-nya. Nah, di sini Miss sudah petakan menjadi dua, yaitu yang like itu kalian gunakan untuk subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, dan dua nama orang ya, atau lebih dari satu, intinya kayak gitu. Boleh nama orang, boleh nama binatang, ataupun boleh nama benda ya. Pokoknya intinya jamak lebih dari satu, maka pakainya yang like. Oke, kemudian kalau yang likes yang ada s-nya itu dipakai atau digunakan oleh subjek she, he, it, atau satu nama orang ya, atau satu nama benda ataupun satu nama binatang ya. Intinya pokoknya hanya satu, tunggal. Berarti pakainya yang likes ya. Seperti tadi yang di slide sebelumnya, Miss kasih contoh kan, saya suka jus mangga ya, I like mango juice. Kenapa like doang ya? Karena subjeknya I gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ketemu dengan nama ya, nama orang tapi satu, nah itu kalian pakainya yang likes. Contoh misalkan Sinta suka jus mangga, berarti Sinta likes mango juice gitu. Jadi pakainya yang likes, jangan yang like yang tanpa s, jangan ya. Jadi kalau satu nama orang kemudian subjek she, he, it itu pakainya yang likes yang ada s-nya. Oke, paham ya? Oke, let's go to the next slide. Oke, di sini Miss kasih contoh perbedaan like dan likes ya. Kalau tadi kan penjelasannya. Nah, sekarang Miss kasih contoh kalimatnya ya, perbedaan penggunaan like dan likes. Untuk yang like ya digunakan oleh subjek I, you, they, we atau nama lebih dari satu. Nah, di sini Miss kasih contohnya Ani and Ana ya. Oke, kita lihat kalimatnya. I like apple. Nah, like-nya yang biasa kan, karena subjeknya I. Jadi I like apple, saya suka apel. Kemudian yang kedua, subjeknya you di situ, you like apple, kamu suka apel. Ya, kemudian yang ketiga, they like apple, mereka suka apel gitu. Oke, kemudian yang keempat ada we di situ, we like apple, kami suka apel. Ya, dan yang terakhir Ani and Anna like apple. Ya, Ani dan Ana suka apel. Jadi dari kelima tadi contoh kalimatnya itu semuanya memakai like. Karena apa? Karena subjeknya I, you, they, we, dan nama lebih dari satu. Oke, paham ya? Nah, sekarang untuk yang kedua di situ ada likes. Ya, likes digunakan oleh subjek she, he, dan satu nama orang di situ. Misalnya kasih contoh ya. Di situ ada she, dia perempuan. She likes ice cream. Dia perempuan suka es krim. Nah, kenapa likes-nya ada s-nya? Ya karena subjeknya she. Oke. Kemudian di situ yang kedua ada he likes ice cream. Dia laki-laki suka es krim. Kenapa ada s-nya? Ya karena he. Yang dimana termasuk ke dalam subjek yang memakai likes. Oke, yang kemudian terakhir di situ ada Ani. Ani likes ice cream. Ani suka es krim. Nah, Ani kenapa pakainya yang likes? Ya karena satu nama orang. Kayak gitu ya. Paham ya anak-anak? Sudah bedanya jelas banget antara pemakaian yang like dan likes. Jadi nanti kalau ada soal, kalian perhatikan subjeknya. Oke, termasuk yang mana? Yang menggunakan like biasa atau yang ada s-nya. Oke, paham ya? Oke, let's go to the next slide. Oke, di sini ada latihan soal ya. Perintahnya adalah write sentences using the word like or likes. Ya, di sini kalian diminta untuk menuliskan kalimat ya dengan menggunakan kata like atau likes. Oke, jadi menggunakan kata like biasa dan yang ada s-nya. Oke, di sini sudah Miss berikan dua kotak ya. Kotak yang pertama itu kesukaan kalian tentang makanan. Kemudian kotak yang kedua yaitu tentang kegiatan. Ya, di sini Miss kasih contoh untuk kotak yang pertama yang untuk makanan. Contohnya adalah Anita suka roti. Berarti sukanya di sini pakainya yang mana? Pakai like apa yang likes? Ya, betul sekali. Pakainya yang likes. Kenapa? Karena subjeknya Anita. Jadi bahasa Inggrisnya Anita likes bread. Kayak gitu. Oke, jangan sampai salah penggunaan like dan likes-nya. Oke, kemudian di
kotak yang kedua yang tentang kesukaan tentang sebuah aktivitas ya. Boleh di situ lihat Miss kasih contohnya adalah aktivitas menyanyi atau hobi menyanyi di situ ya. Oke, contohnya saya suka menyanyi. Ya, sukanya di sini pakainya apa nih? Yang like apa yang likes? Ya, kalian lihat subjeknya. Karena subjeknya saya, I, maka pakainya yang like biasa. Jadi I like singing. Seperti itu, oke? Jadi kedua kolom tersebut kalian buat 5 ya. Terserah mau pakai yang like atau yang likes, tetapi kesukaannya terhadap makanan untuk yang kolom kiri. Kemudian untuk kolom kanan itu kalian menyatakan kesukaannya tentang sebuah kegiatan atau hobi boleh. Oke? Paham ya anak-anak? Oke. Let's go to the next slide. Oke, kita masuk pada penjelasan berikutnya yaitu phrase ya atau frasa ya. Apa sih Miss frasa itu? Ya, frasa itu adalah ya sekelompok kata yang saling berkaitan namun tidak mengandung unsur subjek dan verb. Jadi tidak mengandung subjek dan tidak mengandung kata kerja. Contoh kita lihat a red chair, sebuah kursi merah. Nah, di situ tidak ada subjek. Ya kan? Kemudian tidak ada kata kerja, hanya menyatakan bahwa kursi itu merah. Jadi itu disebut dengan frasa ya. Kemudian contoh berikutnya adalah ada 2 yellow pencils, ada 2 pensil kuning. Jadi menyatakan 2 pensil kuning. Nah, kalian lihat nggak ada subjek kan? Nggak ada tadi I, they, we, you ataupun nama orang nggak ada di situ. Kemudian nggak ada kata kerja, ya kan? Iya, itulah yang disebut dengan frasa. Jadi sekelompok kata yang saling berkaitan tetapi tidak mengandung subjek ataupun kata kerja. Oke, paham ya? Oke, let's go to the next slide. Oke, the next ya. These are the examples of phrases you have to know. Nah, di sini ada contoh frasa ya yang kalian harus ketahui. Ada 2 di sini. Yang pertama adalah noun phrases. Ya, pertama adalah frasa kata benda. Nah, dan yang kedua adalah adjective phrases ya, frasa kata sifat. Bisa kalian lihat ya perbedaannya. Jadi kalau yang noun phrases, yang frasa kata benda itu nanti ya isinya tentang kata benda. Sementara untuk yang adjective phrases itu isinya tentang kata sifat. Kita lihat contohnya ya. Untuk yang pertama, untuk yang noun phrases, untuk yang frasa kata benda, contohnya ada di situ 3 brown eyes ya, ada 3 mata coklat. Jadi 3 mata coklat. Mana yang kata bendanya? Mata. Jadi mata di situ kan kata benda. Oke, kemudian contoh berikutnya 4 big bags ya, 4 tas besar. Mana yang kata bendanya? Tas ya, bags di situ. Oke. Kemudian yang terakhir di situ an English teacher, seorang guru bahasa Inggris. Mana kata bendanya? Guru. Ya, itu ya. Kita lihat perbedaannya dengan yang frasa kata sifat di kolom 2. Oke, contoh yang pertama, very happy, sangat senang. Apakah di situ ada yang tadi seperti kata benda? Nggak ada. Tetapi isinya adalah kata sifat. Mana kata sifatnya? Senang. Senang itu kata sifat. Oke. Kemudian yang kedua, very good, sangat bagus. Ya. Mana kata sifatnya? Bagus. Bagus itu kata sifat. Kemudian yang terakhir, very smart, ya, sangat pintar. Mana kata sifatnya? Ya, pintar. Oke, kayak gitu ya anak-anak. Jadi frasa itu juga ada macamnya, yaitu ada frasa kata benda, ada juga yang frasa kata sifat. Oke, itu yang perlu kalian ketahui. Paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Let's go to the next slide. Oke, setelah Miss jelaskan tadi apa yang dimaksud dengan phrase atau frasa ya. Kemudian jenis-jenisnya juga sudah Miss berikan, yaitu ada 2, noun phrase ya, frasa kata benda, dan adjective phrase yaitu frasa kata sifat, sudah Miss jelaskan. Nah, sekarang ada latihan soal buat kalian ya supaya kalian lebih paham lagi ya. Perintahnya apa? Perintahnya di sini adalah write sentences using these phrases ya. Jadi kalian diminta untuk menuliskan kalimat menggunakan frasa yang sudah diberikan ya. Oke, number 1 has been done for you. Jadi nomor 1 sudah tuliskan yaitu sebagai contoh ya. Oke, kita lihat nomor 1 sebagai contoh, yaitu di situ ada noun phrases, ada frasa kata benda yaitu red chair ya, sebuah kursi merah.
Kemudian Miss bikin kalimatnya adalah I like sitting on a red chair. Saya suka duduk di atas kursi merah. Nah, di situ mengandung expressing like ya, dan juga noun phrases. Jadi I like sitting di situ adalah ekspresi kesukaan, kemudian red chair itu adalah frasa kata benda. Ya, jadi I like sitting on a red chair. Di situ saya suka duduk di atas kursi merah. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab nomor 2, 3, 4, dan 5. Jadi patokan kalian adalah kata yang ada di atasnya atau yang phrasesnya di situ. Baik itu mungkin noun phrases ataupun yang adjective phrases. Kalau yang nomor 2 itu ada noun phrases, yaitu 2 yellow pencils. Kalian bikin kalimatnya seperti apa? Oke, kemudian yang kedua ada noun phrases lagi di situ, yaitu 4 big bags. Ya, ada 4 tas besar. Oke, kemudian yang keempat di situ ada frasa kata sifat, yaitu very happy. Kalian bikin kalimatnya. Kemudian yang kelima di situ ada adjective phrases lagi, yaitu very good. Ya, kalian bikin kalimatnya. Oke, paham ya anak-anak? Silahkan disimak terlebih dahulu videonya. Jangan main langsung mengerjakan, karena kalau kalian langsung mengerjakan, kalian akan bingung. Ya, tetapi kalau kalian menonton atau menyimak atau mendengarkan videonya, maka kalian bisa mendapatkan penjelasannya sehingga tidak bingung dalam mengerjakan soalnya. Oke, Miss tunggu jawaban kalian ya. Do the best ya, fokus dan silahkan kerjakan. Miss tunggu jawaban kalian. Oke, next. I think it's enough for today. Yang Miss pikir cukup pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang simple present tense, expressing like and praise. Ya, jadi kita hari ini mempelajari simple present, ya, ekspresi kesukaan, kemudian frasa ya. Miss berharap kalian bisa mengambil hikmahnya ya. Kalian paham tentang materi hari ini sehingga untuk materi berikutnya kalian bisa sama, yaitu paham. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan ya. Kita berjumpa lagi di pembahasan berikutnya atau di materi berikutnya ya. Thank you so much for your attention. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian ya. We will see in the next. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.